Hari ini ngobrol bersama Pasming Base. Nah, ini bikin jedak-jeduk di mana-mana nih. Bro, gimana apa kabar? Makasih ya udah mampir ke sini ya. Tapi gue mau nyebut nama lengkap lo nih. Ternyata gue ada nih. Ahmad Dekatama, putra akhir zaman. Dua, nggak pakai akhir bang. Nggak pakai akhir. Namanya zamannya di akhir-akhir bener. Malah ngikutin zaman kebetulan. Iya. Lu tuh kalau gue ngelihat konten-konten lu ya, awalnya lewat, gue tuh nggak ngerti gue. Nggak ngerti gue, nggak paham gue. Lo lagi ada orang rame-rame nonton konser, terus lo keluar. Oh oke, itu berarti ya videonya. Ya kan, terus lo gini-gini. Betul gimana bang. sih? Gini bang. Ada meletnya dikit biasa. Ada meletnya dikit. Iya, gitu bang. Gimana? Iya. Itu bang biasa signature move-nya lah. Terus tiba-tiba dilambatin videonya itu. Lewat sekali terus gue bilang, ini apa ya gue? Fenomena apa nih? Terus berapa kali lewat lagi FYP gue, lo gitu lagi. Sampai akhirnya gue baru tahu ternyata itu rame banget. Banyak yang nonton, lo banyak diundang kemana-mana. Ngobrol lah gue sama temen gue, sama Yono Bakri kalau nggak salah lagi di luar kota, muncul lagi tuh konten lo kan. Terus gue bilang, ini orang siapa ya? Gue bilang, karena gue sampai nanya apa ini dia. Jadi artinya dia bawain lagunya dia, makanya orang manggil dia terus dia bawain lagu dia. Apa dia apa DJ-nya atau apa, gue nggak tahu karena yang gue lihat kan sepenggal. Betul bang. Terus kata Yono, enggak bang, itu ternyata lagu orang. Terus lo remix atau apa, gue nggak paham. Jadi tuh apa sih sebenarnya? Lo tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi sebenarnya saya tuh aktivis jedak-jeduk lah. Jadi saya bukan musisi, bukan remixer atau produser. Saya lebih ke icon kali ya. Self claim lah. Tapi kebetulan icon pasar minggu. Nah, icon pasar minggu, dan kebetulan saat ini jedak-jeduk nih bang. Nah, apa namanya, saya sendiri juga di sosmed tuh banyak kenalan sama remixer yang actually rajin bikin remix terhadap lagu yang biasa, terus jadi jedak-jeduk. Nah, bahkan beberapa di antaranya itu malah seneng tuh kalau bang pakai bang lagu ini bang, pakai lagu ini bang. Jadi biar rame lagunya gitu. Nah, berarti JJ itu jedak-jeduk. Jedak-jeduk, betul bang. Nah, kebetulan karena sekarang kan sebenarnya dari dulu ya udah banyak konsep karaokean bareng dan sebagainya kan. Tapi biasanya karaokean itu lagu pakai top 40 yang nyanyi sing along. Nah, kita coba waktu itu bikin gebrakan, coba kita bikin karaoke session tapi full lagu jedak-jeduk, dan ternyata semua orang tuh berarti emang guilty pleasure-nya tuh JJ atau jedak-jeduk ini karena yang datang rame terus bang. Jedak-jeduk gitu. tuh apa sih? Kayak gimana sih? Misalnya jadi gimana sih? Kayak lagu di jadi kayak ada bunyi-bunyi angkotnya dikit lah gitu, fangkot. Jadi toet ada fluid-fluidnya gitu bang. Toet prit gitu. Ada kayak gitu ya bang, tapi enak banget sih biasanya. Jadi apa ya? Awalnya saya juga sama ke expose sama jedak-jeduk ini karena pertama kali balik dari Amerika ke Indo, ganti SIM card, FYP itu langsung full berubah kan gitu. Tapi kok nih lagu enak-enak semua, bisa bikin joget dan sebagainya. Akhirnya saya aktif lah di sosmed, khususnya TikTok, itu upload update sehari-hari atau lain-lain itu pakai lagu jedak-jeduk. Nah, semua orang akhirnya ngelihat, wah ini orang kok konsisten banget pakai lagu jedak-jeduk. Padahal ngupdate sesuatu yang biasanya orang mungkin uploadnya estetik atau mungkin kayak pakai lagu-lagu We Are The Champions atau apa dan sebagainya. Tapi saya memilih untuk menggunakan lagu jedak-jeduk gitu sebenarnya awalnya sih. Sebelumnya lagu jedak-jeduk nggak sepopuler sekarang. Jadi sebenarnya lebih, kalau menurut pendapat saya dan nanya-nanya orang tuh, dulu kan jedak-jeduk tuh mungkin bisa dibilang agak techy atau mungkin dianggap sebagai apa banget sih gitu kan. Nah, cuma karena saya itu konsisten, terus juga mungkin dengan profile yang tadinya nggak banyak orang yang profil mirip-mirip sama saya itu. Which is misalnya kayak kita nih kan lulusan UI gitu. Nah, itu dulu jarang banget ada alumni UI mau pakai lagu jedak-jeduk dan sebagainya kan. Kita tahu pasti alumni UI itu kan kebanyakan ya udah misalnya kerja korporat dan sebagainya. Nah, kalau upload atau update tentang kehidupannya masing-masing biasanya pakai lagu-lagu kebarat-baratan kan, biasanya keren atau yang keren yang lagi rumit-rumit. Bener, yang ribet-ribet. Nah, ini saya pakai lagu jedak-jeduk. Akhirnya mungkin semenjak 2 tahun lalu setiap orang masuk PTN, misalnya masuk UI, upload pakai jedak-jeduk, nge-tag saya, "Bang, nih Bang, udah jadi juniornya Abang nih," dan sebagainya. Nah, akhirnya dari situ orang-orang mengidentifikasi bahwa jedak-jeduk ini tuh lekat dengan profil saya gitu sih bang sebenarnya bang. Artinya menurut lo dulu jedak-jeduk ini di demografi di pasar yang tidak ada di profil lo. Betul, di orang-orang sekitar saya juga gitu. Artinya anak Jakarta Selatan, lulusan kampus terkenal.
Kerja lu di BUMN? Enggak, aku dulu awal tuh kerja di HHP Law Firm namanya. Oh, Law Firm. Lu di law firm. Sekarang juga masih lawyering tapi jadi in-house di Asosiasi Fintech Indonesia. Oh, artinya lu bukan di BUMN ya? Karena gue dengarnya BUMN bukan. Bukan, Okay. orang tua malah yang kerja di BUMN, sama adik saya kerja di BUMN. Tapi ya masih keluarga BUMN masih banyak lah gitu kenalan BUMN juga. Artinya lo anak law firm lah ya. Law firm, sekarang law firm. in-house untuk sebuah, jadi legal sebuah company. Iya, legal sebuah institusi gitu. Oke, jadi apalagi nih orang legal. Iya. Iya kan? Tapi musiknya kayak bukan musik buat profil lo. Betul. Kayaknya kalau saya self assess sih kayak gitu awalnya. Emang Jedak Jeduk tuh profilnya apa? Jadi kita ngomongin persona deh. Oke, jadi menurut saya awalnya itu kan Jedak Jeduk itu identik dengan misalnya kalau kata orang-orang dulu apa namanya ya orang-orang yang nggak jelas jamet gitu. Nah sebenarnya saya juga jamet ya, tapi mungkin jamet premium gitu ya. Jadi makanya akhirnya orang-orang bisa relate juga gitu. Wah kayaknya asik juga nih pakai Jedak Jeduk, dan sekarang malah banyak cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng pada pakai Jedak Jeduk semua kan. Mungkin termasuk saya gitu. Tapi ya saya termasuk awal lah, pionir lah, founding father tren-tren seperti ini di lingkungan inilah gitu. Tapi lo beneran suka pas Beneran dari suka. awal? Jadi dari awal emang suka. Jadi emang saya tuh punya tendensi kayak waktu dulu kuliah di US, saya tiba-tiba jadi suka banget musik-musik Latin karena teman saya banyak yang Latin American, terus seringlah ke skena-skena atau bar-bar yang muter Latin music, jadi into banget. Nah pas balik ini, tadinya kan sebelum pergi itu nggak ada Jedak Jeduk tuh nggak ke expose sama sekali lah. Ganti SIM card tadi kan, set. FYP isinya Jedak Jeduk banget gitu, dan akhirnya kok nih enak lagunya. Akhirnya coba-coba riset sendiri lagu Jedak Jeduk apa aja yang ada, terus kemudian ternyata trennya itu escalated juga karena kan kalau nggak salah pro player gamer itu juga pakai lagu Jedak Jeduk, jadi akhirnya cepet naiknya gitu. Oke. Nah, berarti lo emang suka lagu ritmenya, lo suka ya? Ritmenya lo suka. Karakteristik musiknya suka. Pertama kali diajak live Jedak Jeduk masih ingat? Masih. Apa itu, gimana tuh? Jadi malah bahkan pertama kali live yang semi karaoke lead ini itu kita bikin sendiri. Jadi saya punya teman-teman yang anak-anak Jaksel juga yang awalnya tuh dia tuh bingung, kan dia nggak tahu sama sekali Jedak Jeduk dan lain-lain nih teman-teman saya in real life. Terus tiba-tiba lagi nongkrong di mana kok ada yang ngajak foto, nongkrong di mana ada yang ngajak saya foto. Terus emang lu terkenal apa sih? Aku bilang ya kalau di TikTok gue terkenal bro gitu kan. Coba kita tes pasar, coba kita coba sewa satu tempat, kita bikin karaoke Jedak Jeduk, kira-kira rame nggak gitu. Oke, kita gas. Akhirnya kita bikin, itu ingat banget tanggal 16 Agustus. Jadi besoknya itu 17 Agustus hari libur kan. Akhirnya kita bikin di satu tempat lah di Jakarta Selatan, dan itu yang datang bener-bener rame. Bahkan tempatnya itu revenue-nya itu 3 kali lipat dia biasanya on average on weekend gitu. Jadi kayak wah ini berarti animonya tinggi. Langsung ternyata dari beberapa yang datang itu banyak yang IO juga ngundang bikin acara yang serupa tapi dengan skala yang lebih besar dan rame dan sold out juga. Akhirnya beberapa kota lain juga ikut dan sebagainya, dan akhirnya sekarang kayaknya cukup banyak juga yang bikin konsep yang mirip-mirip juga gitu. Kalau saya sih sendiri seneng sih. 16 Agustus 2024. Itu jual tiket nggak? Itu jadi ya seperti tempat-tempat lain, jadi ya ada FDC, ada mungkin jual sofa ya atau meja gitu, minimum charge berapa. Tapi itu lebih ke kebijakan tempatnya sih. Jadi kita waktu itu sistemnya semacam revenue sharing lah. Jadi kayak kita seperti IO gitu kan waktu itu gitu. Which is sampai sekarang juga gitu? Nah kalau sekarang enggak. Jadi saya ya udah ngundang sesuai ini aja, kayak sebagai pengisi acara aja lah, kayak kalau ada DJ atau MC itu datang ya udah. Jadi bayar one time aja gitu. Seminggu berapa kali sekarang? Seminggu random sih, mungkin bisa 2 kali tergantung cuti kantor sebenarnya. Jadi saya kan masih ngantor juga masih ngantor. Jadi kalau cutinya masih manageable kan kita nggak manage juga kan, kira-kira cuti sebulan ini bisa 2 atau 3 kali ya baru kita okein. Jadi sejujurnya banyak juga sih, ada beberapa tempat yang belum bisa saya datengin, mohon maaf ya karena cutinya terbatas nih. Kan jadi cuma 12 kan? Cuti 12 tapi ada beberapa yang carry over kan dari tahun-tahun dari tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan dulu emang rajin banget kerja, jadi cutinya masih banyak waktu itu gitu. Tapi kan kalau weekend nggak cuti? Kalau weekend nggak cuti. Bisa lo sikat kan? Bisa. Tapi ya kan kadang-kadang mix juga, harus ada, udah punya anak, punya istri, harus ada family time juga kan. Jadi jangan sampai itu keganggu sih gitu. Padahal kalau lo masih bujangan lebih enak lo harusnya bener. Tapi ya kalau misalnya ngulang waktu tetap saya mau nikahin istri saya dulu sih. Iya. Bucin. Ini ya apa? Cepat juga lo langsung
ini ya, Iya, saling Bang. melindungi dirinya Iya, tuh cepat Bang. juga tuh langsung gitu. Takutnya nonton ya berarti Iya, ya. tapi pasti nonton sih Bang. Soalnya, Pantesan lo. soalnya abang pasti lewat mulu kan. Jadi anak saya kan lagi suka nonton YouTube ya gitu ya. Jadi pasti podcast abang selalu muncul di awal-awal Umur berapa, tuh. umur berapa? Sekarang umur hampir 2 tahun, jadi 19 bulan. Oke. Jadi lagi sering nonton YouTube Lagi kan di suka TV. main gadget lah ya. Jadi pasti nonton nih dia. Wah gitu ya ternyata ya. Terus kalau berarti kalau misalnya lu ngebagi waktu dengan keluarga dan pekerjaan, weekend tuh selalu ada lo isi kah atau Kalau tawaran saat ini karena mungkin lagi ramai banget jadi pasti ada, tapi Pasti ada ada juga tawaran. yang saya ambil, ada yang enggak juga sih gitu. Jadi tergantung karena hobi juga, misalnya kayak ada basket, ada golf kan ada lumayan. lagi tuh, ada lagi tuh. Nah itu harus disisihkan waktu untuk olahraga juga, hobi gitu. Jadi ya semi-semi lah gitu, kita mix-mix lah Bang gitu. Berarti lo di klub ya, sering di klub gitu ya? Seringnya di klub, bahkan di pensi juga ada sih Pensi. gitu. Karena sebenarnya kan kehadiran saya tuh kayak aksesorir lah buat DJ-nya gitu kan. Jadi kan saya cuma lebih ke hype man doang kan gitu, dan ngajak orang nyanyi kan gitu. Jadi mungkin orang tuh pengen datang kayak pengen lihat nih beneran gak sih ikon jedak-jeduk kita nih kalau di panggung kayak gimana sih gitu. Kayaknya sih gitu, penasaran sih. Makanya ada mungkin agak FOMO kali ya, jadi kayak ada tempat ini, wah kayaknya rame tuh di situ, undang juga lah di kota ini atau di kota ini gitu sih. Lu belajar ini panggungnya, nge-manage panggungnya dari mana? Ini menarik sih. Jadi waktu ada yang nanya, salah satu DJ yang cukup terkenal lah nanya waktu itu kayak, wah Bang, lu berarti dari dulu udah pernah jadi MC kayak gini ya Bang? Jadi yang hype man gini ya? Enggak sih gitu. Lah kok bisa kelihatan jago banget gitu? Oh iya emang gua nggak pernah, tapi dari dulu udah dugem gitu. Jadi udah pernah lihat. Dugem. Sebenarnya lumayan lah Bang ya, tapi ya maksudnya udah sering pergi-pergi kan. Jadi udah punya banyak referensi kan. Jadi kayak gini kayaknya nih yang asik nih gitu Bang. Padahal pas pertama kali yang lo bikin sendiri, lo nggak ada pengalaman buat Nggak ada. Maksudnya kayak panggung ngelit gitu. karaoke gitu kan dan lain-lain nggak ada. Cuma karena sering hadir ke acara-acara serupa jadi Ngerti. Ya ngerti sendiri dan ngayal sendiri aja sih Bang. Karena kebetulan saya orangnya juga agak cukup pede gitu ya. Jadi ya udah kita sikat aja. Karena lah lo orangnya gitu. pede juga. Pede banget sih Bang. Itu ada DJ tuh yang nanya kayak gitu. Ada waktu itu, jadi salah satu event yang cukup gede juga. Waktu dia nanya kayak, Bang, wah ini kayaknya udah ahli banget ya Bang, udah dari dulu emang MC Bang, tapi dulu sebelum jedak jeduk MC lagu apa Bang? Oh nggak pernah Bang. Nggak pernah MC justru. Nggak pernah. Jadi emang bener-bener literally ya udah learning by doing, dan kayaknya yang keren kayak begini gitu aja. Gokil juga ya. Lo bener-bener dari nol ya. Dari nol Bang. Dari nol banget ya. Lo kaget juga dong dengan tiba-tiba konten bisa ngebuat lo kayak gini. Sejujurnya kaget sih, karena maksudnya itu kan di konten di sosmed juga rame, maksudnya endorsement tuh juga lumayan banyak. Tapi yang aku bener-bener gak nyangka sih ya ini offline activation, karena tadi kan kita nggak tahu ya kalau JJ itu di sosmed mungkin emang rame, tapi kalau dibikin offline apakah punya hype yang sama gitu kan. Dan ternyata so far itu sama, bahkan lebih gitu. Banyak orang yang misalnya kayak di beberapa pensi gitu kan, ada yang misalnya nontonnya mau nonton Shalon Seven atau mau nonton Raisa dan lain-lain. Pas kita dapat giliran manggung, kita pikir kan mereka cabut dong gitu. Ternyata enggak, stay dan malah asik-asikan rame-ramean. Berarti selama ini di TikTok tuh mereka emang ke expose juga sama lagu-lagu yang serupa gitu sih. Itu yang paling saya nggak nyangka sih. Kadang tadi lo enak-enak mulu nih, yang nggak enaknya apa nih? Pernah nggak ada diundang kemana tapi ternyata zong atau apa? So far sih nggak ada ya. Jadi walaupun kalau misalnya mungkin karena lagi rame banget ya, pun kalau ada misalnya agak sepi atau apa, itu juga ya saya orangnya agak nggak peduli. Kalau ada satu yang nonton juga tetap saya ajak gitu ibaratnya gitu ya. Jadi emang saya orangnya nggak ngeliat wah ternyata sepi nih atau apa, itu nggak ada rasa nervous atau rasa kayak kecewa gitu, nggak ada sih. Selama ada satu orang yang nonton itu udah penonton gitu kalau buat saya sih. Jadi venue yang nggak asik? Nggak ada sih, hampir asik semua. Enak ya. semua gitu? Enak semua sih, karena paling kalau nggak asik tuh bukan nggak asik sih, lebih ke misalnya nggak ada waiting roomnya atau apa gitu kan. Jadi pas masuk langsung dikerubunin orang kan, wow Bang Pasming udah foto gitu. Kalau saya sih foto yang penting ya emang seneng sih diajak foto ya gitu. Bahkan beberapa saya bilang SOP-nya kalau ngajak foto saya tuh minimal 3 kali gitu. Jadi biar bisa jadi video jedak jeduk. Kalau di CapCut itu kan bikin jedak jeduk tuh minimal 3 foto Bang. Oh gitu. Jadi kalau foto tuh nggak boleh sekali, minimal 3 kali. Supaya bisa dibikin video di jedak jeduk, CapCut gitu Bang. Oh ada Template-nya itulah yang emang magisnya itu Bang. Magisnya jedak jeduk dari template. Dari template itu. Gue nggak ngerti apa-apa. One click away Bang. Nanti boleh lah dicoba. Iya.
Wah, industri pembuatan konten sekarang udah banyak berubah, bahkan banyak tren yang gue nggak ngerti. Dengan media sosial, semua bisa jadi konten kreator dan bisa dapat kerjaan lain dari bikin konten. Banyak juga yang akhirnya merambah ke bisnis. Tapi PR-nya kalau bikin bisnis tuh butuh sistem yang terintegrasi. Nah, buat teman-teman konten kreator dan business owner, gua nemu tools yang menarik namanya Odoo. Sebuah software manajemen bisnis yang nawarin berbagai aplikasi untuk mengelola semuanya dalam satu platform. Nih misalnya ya, kalian punya toko roti dan tiap hari harus beli bahan baku, bikin rotinya, nyimpan stok roti di lemari, nentuin jadwal masuk karyawan, jual roti ke pelanggan, sampai ngitung hasil penjualan. Nah, kalau kalian nyatet semuanya di buku catatan berbeda, pasti jadi lebih ribet. Pakai berbagai tool bisnis yang nggak saling terhubung juga bikin repot. Nah, Odoo punya semua tool yang kalian butuhkan dan sudah terintegrasi secara seamless. Ada 70 lebih aplikasi yang bantu banyak hal, kayak accounting dan bikin laporan keuangan, sales, sistem kasir, HR, bikin website tanpa perlu coding, inventory dan manufaktur, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau coba Odoo, penggunaan satu aplikasi itu gratis dengan unlimited hosting tanpa batas waktu. Odoo cocok untuk semua bisnis, baik yang kecil atau besar, baru mulai atau udah lama, bahkan untuk project apapun juga bisa. Benar-benar sederhana, efisien, dan terjangkau. Kalau mau bisnis lebih rapi dan gampang dikelola, saatnya move on ke Odoo. Nah, kita lanjut obrolannya. Oke, terus gue ngeliat di salah satu konten lo itu, pokoknya ada yang lewat terus ada yang komen, ganteng, aslinya ganteng. Guys, ini karisma. Berarti sering dapat DM dari cewek dong? Kalau DM enggak sih, mungkin karena saya juga di sosmed agak bucin dan bukan PDA ya, tapi ya lebih ke bucin sih. Jadi orang-orang tuh udah pasti tahu lah saya punya istri kan. Bahkan malah kebanyakan yang cewek-cewek yang nonton itu langsung kayak salamnya buat istrinya gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada yang ini sih. Nah tapi teman-teman saya nih yang masih jomblo pernah saya ajak misalnya datang ke salah satu acara saya, karena kebanyakan tuh mungkin 70% tuh perempuan ya yang hadir di acara karaokean Jedak Jeduk ini. Teman-teman saya langsung kayak, "Lah, yang nonton lu cantik-cantik banget deh," gitu. Ya aku bilang, "Ya udahlah, kalau misalnya kamu masih single ya kenalan aja gitu." Kalau gua mah udah punya istri ya, gitu kan. Udah punya istri, udah ada yang nunggu di rumah gitu. Anggap istri lo nggak nonton. Gimana? Sama, Bang. Berasa beda jawabannya. Sama karena sama ya. Jadi istriku juga agak nyantai karena emang sebenarnya dari zaman kampus juga udah cukup idola sih saya kebetulan gitu kan. Emang aktivis basket, juara Olim gitu, Bang. Jadi, lo dulu idola di kampus. Nggak di kampus, dari kecil sih, dari SMP, SMA udah tuh. Jadi idola di sekolah tapi ya, Bang ya. Karena kayak ganteng, pinter, terus jago olahraga gitu, Bang. Humoris. Nah kalau humoris nggak tahu ya. Tapi suka bisa bergaul. Bisa gitu. Bergaul. Supel. Ya, supel bahasanya itu. Pinter juga lagi ya. Kalau pinter Bang. Ya karena sekolahnya 28 nih. Nah ini kan deket tuh. Makanya itu pas Mingbase tuh salah satu itu, Bang, karena tumbuh besar di di Pasar Minggu kan gitu. Karena di zaman lo 28 tuh unggulan ya. Unggulan. Kalau sekarang kan nggak ada ya unggulan-unggulan ini ya. karena zonasi itu kan. Ya. Makanya tuh saya kepikiran juga tuh kayak anak nih nanti sekolah bisa nggak ya kalau masuk 28 lagi masih bagus nggak ya? Itu juga agak was-was tuh kalau dengan sistem zonasi ini, Pak. Terus terang gue ada kepikiran anak gue ke 28. Iya. Gue lagi dalam obrolan sama istri gue kan lagi biasa kita meta-metain rangkaian pendidikan anak, gitu kan. Dia lagi di sekolah internasional nih sekarang nih. SMP SD, Bang? Sekarang dia masih preschool. Oh, preschool. Bahkan belum SD. Oke. Lagi TK. Nah kita ngelihat, kita agak worry-nya tuh sebenarnya karena nggak ada orang Indonesia di kelas dia. Cuma dia doang. I see. Terus ya kalau nanti anak gue mau kerja di Indonesia ya konteks keindonesiaannya gimana ya? Bener. Secara temennya nggak ada yang Indonesia, temennya tuh Korea semua. Korea, Jepang, bule gitu. Oke. Terus gue mikir apa SD nanti di internasional, apa nanti kita pindahnya kapan, yang gitu-gitulah. Kita lagi ngerangkai sendiri. Nah gue tuh dari swasta ke negeri. Gue dari Tarakanita ke 70. Nah zaman gue di 70, gue denger tuh soal SMA 28. Itu kan unggulan Jakarta Selatan tuh. Betul. Bahkan rankingnya di atas kita tuh beberapa kali tuh. Abis itu baru SMA 8 tuh biasanya. Di atasnya lagi. Nah karena zonasi, gue kayaknya nggak bisa masukin ke 70. Benar. Sekarang ini. Di sini ya soalnya. Gue kan tinggal di daerah Cilandak sini ya, Pasar Minggu sini. Ya sama lagi Pasar Minggu sama lu.
Nah, tapi 28 tuh masih masuk? Masih masuk. 28 tuh literally pasar minggu, Bang. Jadi kalau misalnya zonasi, makanya saya juga kemarin sebelum sosmed ini waktu awal beli rumah juga nggak mau pindah, harus ke Kecamatan Pasar Minggu karena berpikir kalau zonasi anakku semoga bisa masuk 28 lebih gampang gitu sih. Karena emang 28 tuh kalau menurut aku ya sekolah yang benar-benar selain anak-anaknya pinter tuh juga secara attitude dan lain-lain tuh masih bagus. Bagus banget gitu. Karena kebetulan karena saya mungkin main basket dari kecil kan punya banyak teman di sekolah lain juga dan lebih sering bergaul di luar sekolah gitu. Jadi kalau yang mau nggak lurus-lurus banget kita keluar sekolah lah gitu, bergaul sama anak SMA lain. Cuma kalau misalnya ngelihat 28 secara internal tuh bagus banget sih, secara pendidikan karakter, terus pendidikan secara akademis juga gitu. Nah tapi kan dulu argumennya gini, ya jelas bagus-bagus sekolah unggulan ini 70 bagus, 28 bagus, 8 bagus karena saringan awalnya udah bagus. Bener. Karena yang bisa masuk sana kan hanya yang pinter-pinter kan. Betul. Nah sekarang kan zonasi kan. Betul. Itu lu ngeliatnya gimana sih? Jadi gini, sebenarnya kalau aku udah ngelakuin riset sendiri ya, zonasi itu tuh memang masih ada proporsi. Jadi kayak misalnya ada orang yang di luar zonasi tapi nilainya bagus tuh masih ada yang bisa masuk. Nah, tapi memang kalau anak 28 itu apa ya, mungkin anak-anak pasar minggu ini emang pada dasarnya udah lumayan pintar-pintar karena SD-SD-nya kan mungkin banyak yang bagus-bagus juga kan di sekitar 28. Kayak Al-Azhar 2 gitu kan, SD bagus, terus ada SD Pelita, SD Bakti Tugas kalau nggak salah, sekitar situ. Masuk SMP negerinya juga udah yang bagus. Terus akhirnya masuk SMA-nya juga ke 28 biasanya masih kesaring, walaupun memang pasti ada penurunan sih dari yang sebelumnya yang bener-bener secara random semua orang ya udah gede-gede nilai kan gitu. Berarti masih oke ya? Karena gue masih ngelihat ada ranking sekolah, kayak 28 masih masuk. Masih oke, masih 14 Indonesia tuh kalau nggak salah. Peringkat 14 oh gitu? Masih. Oh iya berarti masih bagus. Masih bagus. Ya? Jadi di atasnya ya cuma masih 8 sama kalau nggak salah Jakarta lain tuh ada Jakarta Pusat tuh 68 kalau nggak salah tuh. Oh sekolah negerinya? Yang sekolah-sekolah negerinya. Oh 68 masih oke juga ya? Itu juga harum tuh namanya tuh. Iya itu pusat tuh yang megang pusat tuh Bang dia. Iya. Jadi kalau di daerah selatan sih yang megang masih ya 28, 8, 70, 34 gitu kan. Itu yang megang sekolah kalau negeri, kalau swasta Lab Sky. Tapi lo pernah ke 70? Pernah. Gede banget ya? 70 gede karena kan gabungan 9 sama 11 kan. Iya. Gitu. Dan nah 28 segede apa? Setengahnya 70 kah? Mungkin 3/4-nya sih Bang. Oh lumayan. Jadi lumayan gede sih. Dia tuh manjang gitu kan, manjang dan itu 2 gedung berbeda gitu. Jadi punya 2 lapangan yang gede-gede 2. Terus ya udah di pinggirnya tuh masjidnya juga gede banget. Terus ya lab-labnya juga bagus-bagus. Walaupun saya anak IPS ya, nggak pernah ke labnya sih gitu. Lo anak IPS? Anak IPS. Oke, terus ini anak lo sekolah di sekarang? Belum sekolah kan masih 19 bulan. Oh iya benar. Tapi masih sering ikut kelas-kelas gitu Bang, yang kayak ada nih di Kemang, di Ampera nyoba-nyoba lah muter-muter kan, ada yang punya preschool, sebelumnya preschool tuh yang kayak kelas-kelas kelompok bermain gitu nyoba. Cuma emang kalau kayaknya ngincer mungkin aljabar tuh kayaknya lagi oke tuh aljabar. Ya, orang banyak yang ngomongin sih. Kalau sekolahnya anaknya Abang di deket-deket sini juga Dekat sini juga di Pasar Minggu juga sekolah internasional. Iya, kayak tahu sih yang di daerah itu deket rumah gue tuh harus itu Bang. Iya, itu yang itu banyak banget. Korea Jepang itu ya. Iya, happy banget gue. Oh gitu. Happy banget gue karena apa ya? Anak gue tuh jadi lebih berani, lebih bikin project gitu. Dari kecil kan udah diajarin cara bikin project gini-gini. Padahal baru masih 4 tahun 5 tahun. Kerjaannya lagi libur kan, kerjanya minta sekolah mulu. Wah keren banget. Kapan nih masuk lagi, gini-gini. Gitu. Oh nice karena dia banyak mainnya, banyak projectnya. Meskipun masih kecil ya. Ekskul buat preschool, ada robotik Pak. Menurut lo itu aneh banget. Ini fun fact nih Bang. Jadi 28 itu juara robotik sedunia itu beberapa kali. Ya pas zaman gue tuh sekali. Terus bayangin teman seumuran gue kerjanya suka ngerokok ke warung, sedangkan dia bisa bikin robot yang nyaring minyak di dalam laut gitu. Dia bikin miniaturnya waktu itu, makanya dia juara dunia dan langsung straight masuk ITB teknik elektro. Langsung kepilih. Nah benar, dan sampai saat ini aku nggak tahu ya SMA lain ya, tapi setahu aku SMA negeri yang punya eskul robotik itu cuma 28 dan itu jadi eskul unggulannya selain basket. Nah berarti 28 lo ke UI. Ke UI. Hukum. Oh, yang patungnya gede banget di tengah itu ya. Iya benar, patung Prof Joko Sutono. Joko Sutono. Itu nyebrang langsung barel. Bener. Ya, gue kalau makan di barel gue ngelewatin hukum masih biasanya. dari FISIP ya soalnya. Dari FISIP. Iya. Hukum. Lo suka makan di situ nggak? Ke FISIP, jadi kan maba itu kan kita nggak boleh makan di kantin Bang, karena kantin FH kan kecil. Jadi kita sekalian TP, sekalian FISIP itu takor tuh udah pasti paling utama karena punya sate kan. Jadi yang punya sate itu mungkin cuma takor sama Fasilkom. Di sekitaran situ nggak ada lagi Bang. Jadi gue suka banget nyate soalnya. Jadi gue ke takor mulu, sering banget.
Takor tuh orang bilang kalau lagi bubaran makan siang tuh kayak fashion show. Bener, itu Cewek visip cantik-cantik semua soalnya. Dan rame kan gitu. Cakep banget gitu, pada lewat, pada gaya-gaya gitu. Pakai anak komunikasi kali ya, ada komunikasi, ada macam-macam. Komunikasi, terus anak Psikologi. politik juga. Nah, psikologi Kan sebelahnya. Itu juga sama Kancil. kancil. Sekarang katanya udah bukan kancil Bang, namanya kantin jiwa atau apa. Jadi kancil tuh udah dirombak jadi 2 tingkat segala macam, beda juga sih. Zaman saya masih kancil soalnya dulu. Gue suka makan di Kansas. Oh, Kansas sebelahnya lagi tuh udah. Iya. Karena dia bulat gitu. Iya, terus ada tendanya gitu kan. Iya, kayak lucu aja gitu. Iya, bener. Oh, berarti lo di UI dan akhirnya kok bisa jadi ini master nih? Jadi dari UI saya kan ke law firm tuh Bang, waktu itu kerja di HP 2 tahun, terus di hijack sama salah satu fintech paling gede lah untuk jadi tim in-house legalnya 2 tahun juga. Nah setelah 4 tahun akhirnya ini saya S2. Itu dibiayain kah atau gimana? Betul, jadi S2-nya beasiswa dari LPDP. Oh lo LPDP. LPDP. Tapi LPDP bukannya harus kerja di mana di Indonesia setelah itu? Betul, jadi emang pas banget tuh yang saya tulis di visi misi, esai dan lain-lain itu terjadi pas saya pulang. Saya langsung kan waktu itu pengennya berkontribusi di industri fintech. Nah, kalau tadinya tuh saya bekerja di in-house legal sebagai in-house legal di sebuah company fintech, pas pulang tuh saya menjadi in-house legal buat institusi yang ngawasin fintech, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi itu kayak kadinnya gitu lah, kayak chambernya untuk semua fintech companies di Indonesia. Itu gitu. kayak OJK. Betul. Jadi kita itu kayak kepanjangan tangannya OJK atau mitra strategisnya lah gitu. Oh, gue pikir lo swasta. Nggak taunya enggak ya. Jadi sekarang semi NGO, tapi emang kita itu missionnya adalah untuk mengawasi dan membuat industri fintech itu sustainable sih Bang. Oh, tapi tetap di bawah pemerintah Indonesia. Betul. Makanya dari tadi gue ngomong sama lu tadi sebelum kameranya lah. Izin. Yeah. Oh, bahasa baku-baku dikit bahasa Bang. pemerintah. Yeah, izin Pak, boleh jelaskan? Gitu. Oh, karena sebelumnya juga di Kementerian Luar Negeri. Nah, itu waktu itu magang. Nah, itu emang bener tuh Bang. Jadi saya belajar gimana caranya berinteraksi sama stakeholders dan lain-lain itu pada saat magang di Kementerian Luar Negeri. Sama waktu itu pernah ikut Abang None Jakarta tuh. Oh, anak Apnon. Ikut teaternya? Enggak Bang. Kan ada kan teater Apnon. Betul, itu terkenal banget teater itu mah. Emang kebetulan saya actingnya kurang kayaknya. Jadi emang lebih ke ini aja, sebar pesona aja sih ikut Apnon itu Bang. Memvalidasi bahwa saya emang pernah ganteng lah gitu di masanya di Jakarta gitu. Karena Abang None Bang. Kayak berarti lo banyak juga ya kerja di pemerintahan ya sampai lumayan sekarang. Banyak kayak expose sama pemerintahan. Nah, Prabowo gimana nih? Kalau langsung gak berani dia. Langsung diam dia. Makan dulu kita, makan dulu. Nah, gelar harapan 1 ini. Oh iya. Wah, itu juga ya. Berarti emang lo variasi banget ya. Terus tiba-tiba jadi jedak-jeduk. Ini ada nggak kayak omongan-omongan yang diomongin sama temen lo lah dari UI apa dari keluarga, dari ini kenapa dia jadi jedak-jeduk sih? Iya, jadi yang fun fact itu tentang saya tuh, jadi kalau di setiap lingkungan saya ada tuh saya emang orang yang paling suka ngecakin orang atau mungkin ngeledekin. Jadi kalau ada yang ngeledekin dikit langsung saya biasanya langsung bantai gitu, langsung bantai balik, counter lagi gitu kan. Jadi kayak misalnya ada yang kayak lu sekarang kok jadi jedak-jeduk gini lah, tetap aja lebih kerenan gue daripada lu. Ya misalnya kayak gitu, jadi orang langsung ya udah Bang, kayak jadi dah gue ngecakin gitu. Oh, karena ada itu yang gue ngeliat tuh orang-orang bilang cuma jedak-jeduk doang Bang, terus begini kan. Nah, lo giniin piala semua. Nah, itu dia Bang. Itu gitu salah satunya Bang, cara-cara mengcounter Bang. Jadi kalau untuk hater boleh silakan masuk aja ke kolom komentar, pasti saya counter, terutama yang pakai personal account. Itu pasti langsung udah langsung diem dia gitu. Apa yang paling komentar apa yang paling parah yang lo pernah terima? Apa ya, macam-macam sih, kayak ada yang bilang waktu itu musik SDM rendah, ada yang komen musik SDM rendah. Maksudnya waktu itu kan lagi ngupload jedak-jeduk dibilang musik SDM rendah. Ya udah langsung saya balas. Saya kasih lihat kan, maksudnya bentukannya dia gitu, karena dia personal account, komennya dia saya semetin, terus langsung pas drop jedak-jeduk saya kasih foto kelulusan di Columbia Law School gitu kan. Anjir. Ini yang dimaksud SDM rendah, biarkan kolom komentar bergerak lah. Akhirnya udah tuh kolom komentar pada ngabisin dia. Tapi foto dia lo pajang. Karena kan beda ya, kalau doxing itu kan sesuatu yang nggak private kita buka, personal. Kalau ini kan sesuatu yang emang dia udah secara terbuka membuka gitu. Ya udah, berarti kan lu siap dong, lu berani komentar SDM rendah, masa nggak siap di counter gitu kan. Gitu. Kalau yang komen akun palsu,
Kalau akun palsu biasanya agak saya cuekin sih, karena nggak ada biarin untungnya aja. kan bang untuk kita bales gitu kan, kecuali emang lagi gabut aja boleh deh bales dikit lah gitu. Cuma kalau misalnya akun personal nih, dia ini terus berani komentar yang merendahkan entah saya atau mungkin golongan yang masuk di dalam kategori orang-orang suka jedak jeduk ya, itu kita sikat bang biasanya. Bang, gitu. Nah ini Pasming Base. Ya, nama Pasming Base ini karena lo tinggal di Pasar Minggu. Betul. Jadi Terus base-nya ini base kayak kan kalau orang bilang base itu berarti punya opini yang firm. Oh, jadi kalau Apa base nih? itu sebenarnya itu slang, kalau di Amerika sih juga cukup populer tuh, base itu biasanya kayak New York base atau LA base. Jadi maksudnya tempat tinggal sih bang. Berarti Jadi bukan kayak lo based banget, bukan itu. bukan. Jadi berdomisili lah lebih. Emang buat domisili basis. Basis. Kenapa namanya itu? Kenapa nggak nama sendiri? Kenapa harus domisili lo taruh Jadi di... sebenarnya itu awalnya karena TikTok tuh saya tuh nggak punya second account di IG bang dari dulu. Jadi emang apa adanya di first account udah juga ngaco-ngaco gitu kan di Instagram. Nah, tapi abis itu karena ke expose TikTok ini, wah kayaknya kalau lebih ngaco-ngaco lagi enakan di TikTok nih, lebih lucu nih gitu. Karena lebih banyak apa ya, secara algoritma juga lebih seru dan lain-lain. Akhirnya saya bikin ibaratnya quote unquote second account saya itu malah di TikTok gitu, tapi nggak saya private. Nah, Lalu? tapi untuk penamaan yang seru apa ya? Kepikiran aja karena waktu lagi baru balik juga dari US, kangen Pasar Minggu kan. Ya udah Pasming Base aja lah gitu. Oh, cuman sesimpel itu Sesimpel aja. itu aja, nggak ada kayak penamaan yang dipikir-pikir kayak apa nih yang paling catchy gitu ya, nggak ada sih. Dan awalnya bukan JJ-JJ-an kan? Jadi awalnya sebenarnya udah dari aktif tuh langsung JJ sih Oh, bang. langsung. langsung. Oh. Jadi dulu template kan banyak yang lucu tuh, yang kayak ada potongan-potongan klip apa terus baru muncul foto. Nah itu saya gunain tuh awal-awal. Dan sebelum lo nggak ada ya? Setahu lo? Banyak, tapi di lingkungan yang mirip itu nggak ada bang gitu. Iya, Jadi kayak misalnya teman-teman saya in real life itu bahkan nggak tahu apa itu jedak jeduk. Make sense sih. Atau mungkin orang-orang yang mungkin mirip-mirip profilnya atau mutual friends tuh nggak pernah saya lihat upload sesuatu yang sama sih gitu. Akhirnya baru nih saya coba-coba, teman-teman baru pada bingung kan. Malah mungkin sama bingungnya kayak abang, kayak kenapa nih orang pada bisa suka jedak jeduk ini ya gitu ya. Mungkin kayak ini ya, kayak si apa Hipdut itu ya, garam dan madu itu kan gitu. Kayak dia ngasih ke market yang beda lagi kan, Gen Z. Betul. Oh. Tapi mungkin kalau dia lebih fenomenal ya, karena kalau menurut aku kebetulan yang saya lakukan itu udah dilakukan banyak orang gitu ya. Tapi kalau si Tensi dan Naikila ini itu membuat sebuah lagu dengan genre yang benar-benar pure baru gitu kan, yang orang itu nggak ada pernah terekspos dengan yang sama gitu. Dan apalagi pemilihan liriknya juga mix-mixnya tuh lumayan catchy ya, walaupun 3 bahasa gitu kan, ada bahasa Jawanya bahkan. Itu jadi menarik juga sih, mereka sih keren sih menurut saya sih. Oke, terus berarti kalau misalnya sekarang ini ketika lo harus dihadapkan 2 pilihan, lo mendingan gimana lo? Nah, mendingan jadi, tetap kerja betul. atau apa nih? Jadi kalau aku sih kayaknya nggak akan memilih salah satu sih. Jadi misalnya kalau misalnya entertainment itu kan ada naik ada turun tuh bang ya. Gitu ya. Itu tergantung kita cara bikin itu maintainnya gimana supaya sustain kan. Tapi kalau misalnya portfolio di CV secara profesional itu akan saya maintain sih. Jadi nggak akan saya keluar. Misalnya pun nggak kerja di tempat yang sekarang, saya harus punya pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan misalnya background saya hukum gitu, berpraktek di bidang hukum. Tapi kalau benar-benar pure enggak, itu so far kepikirannya nggak akan mau resign atau nggak akan mau nggak kerja di bidang profesional sih. Gitu. Ya karena lo ininya satu keluarga juga orang profesional. Betul. Karena Kecuali Amel. Kan? Amel tuh di mana dia? Jadi kalau dia tuh sekarang malah bahkan lebih fokus tuh. Jadi ada beberapa lah, si bapak ibuku tuh sekarang baru bikin kosan. Nah dia yang handle karena kan dia nggak punya pekerjaan corporate kan gitu dari awal lulus. Lebih Terus santai lah, lebih santai untuk ngatur waktunya. Betul. Sama dia mungkin ada beberapa project ongoing, mungkin sama kayak brand skincare atau apa gitu, lebih banyak ke situ sih. Jadi masih full di dunia entertainment. Kalau saya kan dari awal tuh udah mulainya dari corporate kan, jadi sayang juga kalau tiba-tiba hilang gitu. Amel Carla kan adik lu. Ini adik bungsu atau paling kecil? Bungsu. Dia kan udah terkenal lebih dulu nih. Betul. Karena dia kan main film dan sinetron dan lain-lain, FTV gitu-gitu kan. Betul. Sekarang keadaannya berbalik nih apa gimana? Jadi sekarang banyak yang ngecakin gitu sih bang. Mungkin kalau khususnya di TikTok ya. Jadi waktu Amel kan pernah upload tuh kayak sekarang gue dikenalnya bukan Amel Carla tapi adiknya Pasming Base. Nah itu kalau kita lihat komentarnya itu sebenarnya masih berimbang. Banyak yang bilang emang bener dan lain-lain. Ya maksudnya bercanda-bercanda itu pasti orang yang udah tahu Pasming Base sebelumnya kan. Makanya bercandanya masuk tuh di kolom komentar. Tapi banyak juga yang bilang lah Pasming Base siapa? Gue taunya mah Amel Carla gitu. Jadi mungkin orang-orang yang dulu kayak expose nonton SSTI atau Suami Sama Takut Istri itu lebih tahu
tahu dia dibanding pas Bingbase, atau di TikToknya mungkin FYP bukan saya gitu kan. Tapi dulu pas Amel terkenal, maksudnya punya series yang orang mungkin datang ngajak dia foto gitu-gitu, lo ada perasaan pengen juga nggak? Enggak sih sebenarnya, justru malah lebih ke bangga ya bang ya. Maksudnya kadang malah gue yang disuruh fotoin bang. Nah, lo yang fotoin? Disuruh, Mas boleh tolong fotoin nggak? Boleh, bilang gitu. Tapi seneng kan ngeliat adik bisa terkenal banget gitu. Udah gitu di umur yang masih muda belia lagi kan pada saat itu kan, kayak keren banget sih. Karena selain itu dia tuh di sekolahnya juga masih pinter bang gitu. 28 juga? 28 juga. Yeah. Dia persis tuh dia 28 FHUI. Sama juga? SMP sama SD sama. Oh, kalau sekarang pernah ada momen di mana lu lagi sama Amel terus orang nitip HP ke Amel? Belum ada, tapi belum biasanya ada. ngajak foto aku doang. Nah, itu ada tuh. Amel cuma kayak keren lo, keren lo gitu. Oke juga nih gitu. Oke juga lo, solid lo katanya. Walaupun ya memang mungkin kalau di dunia ini saya lebih senior ya lahirnya, tapi kalau di dunia entertainment kan dia lebih senior. Jadi bahkan kayak misalnya nyusun red card apa segala macam, negotiate nanya sama dia karena dia kan lebih paham gitu bang. Sekarang ada itu, ada manajer kah? Gak ada. Jadi sampai sekarang saya all alone. Bahkan orang-orang tuh suka nanya, bang kalau mengundang lo tuh via mana? Aku bilang DM aja gitu. Jadi nggak naro juga kayak business inquiries kemana tuh nggak naro. CP nggak ada tuh bang. Berarti kalau nego sama lu juga? Langsung sama saya gitu. Kalau abis manggung terima duit sama lo juga? Sama saya langsung. Bukannya nggak enak tuh kayak, aduh gue yang dikontak, gue yang nego lagi gitu. Bodoh amat sih kalau saya orangnya bang. Aman aja gitu. Aman aja. Jadi kayak ya udah segini aja bang gitu. Kalau misalnya nggak masuk harganya ya udahlah, semoga berjodoh next kesempatan gitu aja bang. Kalau gitu ya, iya, gue pakai gini aja bang. Izin bang gitu kan. Kenapa lo nggak mau minimal ada admin? Sebenarnya so far karena menurut aku sih masih doable semua bang, dan bisa banget di handle. Jadi kayak misalnya kan tau lah ada proses misalnya administratif kayak terbitin invoice, terus baca pajak tau yang ribet SPK tau. Ya pajak kan juga sama kan, ada bukti potong faktur kan. Tapi kita gitu-gitu kan udah pernah handle juga bang di korporasi. Dan kita lebih handle banyak dokumen yang jauh lebih ribet kan sebenarnya. Oh ya karena lo kerjaan lo di hukumnya sana juga sih. Jadi biasa liatin kontrak. Betul. Jadi kayak gini-gini kayaknya masih double lah gitu. Kecuali kalau nanti jadi artis layar lebar, nah, mungkin beda kali itu ya ceritanya gitu. Tapi kalau sekarang sih masih double banget sih bang gitu. Karena pajak yang sekarang aja nih, ini kemarin gue baru meeting sama tim gue juga pusing banget gue. PPN-nya aja 11 dibagi 12 dikali rasio. DPP ketemu angka dikali 12. Betul. Itu kan ada perubahan tuh. Ada bang. Wah udah pusing banget gue. Itu berarti lo ngitung sendiri, ngurus sendiri. Jadi sebenarnya itu bisa ngitung sendiri ya, maksudnya kan kita tinggal masukin log aja kan, ini itu pajaknya sekian tiap ada maksudnya transaksi ya kita masukin pajaknya. Tapi di sisi lain sebenarnya paling gampang sih di kantor nanya aja sama orang finance, ini gimana? Hitungannya gimana sih kayak gini nih gitu. Kita modal kasih kopi aja, ngopi gitu. Ngopi dulu bang gitu. Terus ini gimana sih bang caranya bang hitungnya bang? Nah itu orang finance kan udah di luar kepala tuh pajaknya gitu. Jadi udah ini gini bro, ini gini bro. Jadi lu ntar masukinnya gini, lu laporinnya begini gitu. Oh, tapi lu belum PPN kan? Belum. Apa udah? Kalau PPN harga lo nambahin PPN nggak tuh? Ada. Jadi ada yang udah sampai PPN. Enggak, ini PPH bang. PPH kan. Kalau PPH kan memang ya wajib gitu kan. Kalau PPN kan ada batasnya tuh, lo harus segini buat dikenain PPN gitu. Betul. Kalau belum ya. PPN belum sih bang. Iya. PPN belum sih. Karena kan jatahnya bukan jasa yang gimana gitu ya. Jadi PPH aja pendapatan gitu. Oke. Itu aspek-aspek bisnis itu tuh yang bikin pusing sebenarnya. Tapi lo karena masih bisa handle, mungkin skalanya juga masih manageable ya. Iya, manageable bener bang. Gitu bang. Tim juga nggak ada? Nggak ada bang gue. Jadi konten semua misalnya kayak ada endorsement nih, ada brief gitu. Bahkan banyak beberapa brand tuh udah langsung open brief aja bang. Suka abang dah gimana cara ininya deh promonya. Masuk gitu promonya. Soalnya native kayaknya sekarang semua orang pengennya sesuai native kontennya si creator kan. Jadi ya udah kalau misalnya tiba-tiba beda jadi harus sesuai ngasih key message dan lain-lain tuh malah bahkan kan suka nggak FYP gitu kan. Jadi ini udah bang lu mau ngapain bebas dah gitu. Tapi yang penting key message-nya secara implisit tuh tetap masuk gitu soft selling gitu. Pada suka dan ya udah, dan sesimpel native konten saya kan banyak jedak-jeduk ya. Jadi endorsement saya juga pakai jedak-jeduk sih bang gitu. Oh iya pasti ya karena nyambung ya. Nyambung bang. Di kantor bos-bos udah mulai kayak lu tuh ngapain sih gitu. Belum gitu nggak kasak kusuk gitu. Nah ini alhamdulillah nih kebetulan emang sebenarnya karena udah levelnya tuh udah cukup tinggi juga nih bang gue di kantor. Karena udah 7 tahun kerja kan, jadi udah cukup lama. Jadi kebetulan hanya beberapa layer doang kan yang kita biasa hadepin, dan mereka sih alhamdulillah seneng karena kita misalnya meeting sama stakeholder, sama kementerian atau mungkin OJK atau BI dan lain-lain, kan kita meeting misalnya sesuai agendanya lah pada hari itu gitu. Tapi setelah itu selesai, biasanya
staff-staffnya pada minta foto tuh kayak bang boleh minta foto nggak bang, pada boleh minta foto nggak. Nah yang eselonnya kan pejabatnya bingung lah kenapa minta foto sama dia gitu. Terus emang abangnya siapa gitu, aku bilang oh iya dulu artis FTV biar cepet aja bang, biasanya gitu. Oh artis FTV ya, gue nggak pernah nonton karena gitu. Lo jelasin panjang juga mungkin nggak ngerti juga. Iya bang, jadi gue terkenal dari jedak jeduk gini kan ribet ya. Jadi ya pak saya dulu pernah main FTV pak gitu. Terus yang staffnya berketawa gitu. Cuma pada minta foto mulu bang, karena kayaknya Gen Z sih udah terpapar pas minggis banget sih sekarang sih. Dan Gen Z perkotaan lagi ya, yang kayak lo bilang ya, secara demografi betul. Ada ini ya. Oke, wah ini seru banget. Jadi next buat apa lah tahun ini? Lo ada rencana apa? Jadi kalau tahun ini sih udah ada tuh beberapa yang bang mau nggak masuk kayak jadi sampel suara di. Sampel suara? Maksudnya suara buat misalnya mereka mau bikin lagu-lagu kayak jedak jeduk, breakbeat dan lain-lain, lo yang nyanyi atau suaranya gitu kayak sepotong dua potong nanti kan dieditin. Itu udah mulai banyak ketawaran tuh, beberapa lah, nggak banyak sih, ada beberapa. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih maintain, pengen lihat nih kira-kira escalation dari jedak jeduk ini bisa sampai mana. Apakah ya misalnya kayak gini offline activation aja, atau mungkin bahkan misalnya bisa nih duduk bareng audiensi sama Kementerian Kebudayaan buat bisa jedak jeduk ini menjadi satu sebuah budaya yang mungkin bisa punya underlyingnya gitu, entah dapat sertifikat terus misalnya DJ-DJ-nya itu dapat sertifikat apa, atau mungkin mempermudah DJ-DJ-nya kalau mau nge-remix lagu-lagu luar itu perizinannya lebih gampang, ada media tengahnya dan lain-lain. Mungkin itu sih yang kepikiran di otak saya, tapi kan balik lagi kalau saya saat ini kapasitasnya kan hanya sebagai content creator ya gitu ya. Oke. Tapi gitu, kebanyakan tuh sayangnya tuh yang pembuat lagu jedak jeduk tuh nggak ada yang tinggal di Jakarta bang. Jadi kita kenalannya juga melalui online, terus juga kalau misalnya ya kontak-kontakan secara online aja kayak bang, boleh bang pakai lagu gue ini bang untuk bikin dance cover atau apa, boleh kita bantu-bantu. Karena ini tuh industrinya itu pasti maju kalau mereka juga ngerasa appreciated kan gitu. Dan mereka makin semangat tuh bikin lagu. Wah, gue dipakai sama si ini nih, sound gue dipakai sama ini nih, sound jadi rame. Jadi senang gitu. Gitu, Bang. Kayak terakhir nih, kalau untuk urusan karena gue sering ngelihat orang-orang tuh ribut ya gara-gara penciptanya lagunya dibawain di event A terus merasa nggak dibayar, terus nanti rame harus izin. Nah, lo kan bawain lagu orang. Betul. Nah, itu apa rangkaiannya? Lo bayar royalti kah atau gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke gentleman agreement sih ya. Jadi kayak aku sama DJ-nya biasanya minta high res. Jadi high res lagunya kan kalau kita download sendiri mungkin dari free downloader atau apa pasti jelek kan ya gitu. Oh, ininya file yang WAV-nya. Jadi aku minta tapi bayar misalnya gitu. Terus ada juga yang misalnya aku kasih project kayak kemarin kan aku sempat bantu jadi tim ses Pramono Anung gitu kan. DKI. Terus bikin lagu jedak jeduk dong, coba bikin project gitu. Nah, udah itu kan juga terapresiasi. Jadi macam-macam sih bentuknya, tapi kalau royalti itu kan karena beda nih, kayak remixer itu kan bukan menciptakan lagu juga, dia remix juga dari lagu yang udah ada. Jadi kan itu layer of copyright-nya kan beda gitu. Dan ini kan bukan kayak misalnya kayak saya nih karaoke, itu kan bukan karena lagunya doang kan, tapi karena saya juga membangun profile yang cukup signifikan juga di sosmed sebagai pembawa jedak jeduk. Kalau orang lain misalnya bawain lagu itu nggak ada saya, belum tentu juga seseru itu kan gitu. Jadi kalau ngomongin copyright atau royalti kayaknya masih jauh deh. Tapi kalau lebih ke apresiasi yang sifatnya itu sustainable, kayak aku beberapa kali boleh nggak tolong remixin A, remixin B, nah itu bayar. Jadi per project aku bayar sih beberapa DJ itu. Nah kan yang DJ kan nge-remix dan lo bayar atas lagu yang sudah ada. Betul. Nah penciptanya tapi lo nggak kontak kah atau karena jadi mungkin teman-teman juga bisa cari ya, ada beberapa lagu itu kita bahkan nggak tahu penciptanya tuh bang. Jadi banyak remix yang saya pahami itu ya, remix itu banyak yang ngambil sampel lagu, jadi jatuhnya sampling lagu A, lagu B digabung, terus ya udah jadi lagu A, lagu B jadi gitu. Jadi seperti itu sih. Dan kalau ke saya personal, karena saya bahkan kan bukan DJ yang bawain kan, jadi hanya hype man doang gitu. Jadi kalau misalnya ada DJ yang kayak wah ini kayaknya gue ngerasa copyright gue nggak diapresiasi, ya udah boleh silakan bilang ke saya, ya udah saya nggak akan pakai lagu itu lagi gitu. Cuma so far alhamdulillah kayaknya saling dukung mendukung, jadi ya udah kita lebih ke gentleman agreement, lagunya makin rame harapannya, karena di Spotify atau mungkin
apa ya, aplikasi-aplikasi musik lain itu kan, nah itu baru ada royalti kan. Oh. Nah kebetulan saya itu punya playlist yang saya open, namanya Pasming Bass JJ Select, itu udah 350 ribu subscribernya dan itu ngasilin royalti harusnya cukup banyak sih untuk para remixer yang udah upload di situ, karena itu lagunya saya taruh-taruh, saya susun, jadi orang-orang tuh tinggal dengerin berkali-kali. Bahkan ada yang bener-bener bisa sampai jutaan listeners gitu, dapat monthly jutaan listeners. Jadi ya so far sih masih apa ya, gentleman agreement dan saling mengapresiasi, dukung-mendukung sih Bang. Iya. Gitu. Karena gue tuh masih bingung soal ya itu, kan ada yang orang yang nge-mix. Betul. Tapi mixnya kan dari lagu yang diciptain orang lain. Betul. Ketika taruh Spotify, apakah dia izin ke si itunya untuk bagi royalti itu? Karena gue lagi di musik kan. Dan gue pencipta lagu. Kalau gue menciptakan lagunya. Terus ada produser musiknya. Nah gue penasaran aja gitu ngeliatin, apalagi kan ributnya lumayan sering tuh. Kadang-kadang ada pencipta lagu A merasa lagunya dibawain di B, mana ini. Gitu, Bang, ya? Terus kan ada yang bilang ya itu aturan IO-nya yang bayar. Nanti ada lagi yang bilang ya seharusnya yang bawain, yang ngomong dulu. Itu yang gitu-gitu. Jadi gue penasaran. Itu di industri musik maksudnya cukup kenceng banget atau gimana? Ya lo kalau Google sih ada sih. Kalau lo Google ketemu lah. Maksudnya gue nggak harus sebut siapa ya. Cuma artinya itu jadi concern juga buat karena kan gue begitu masuk ke musik, industri musik, gue nyiptain lagu, gue ngerilis mini album Timun Jelita judulnya, terus gue sembari menyelami proses apa aja nih yang ada di sekitaran nih gitu. Oh iya. Tapi kalau lo berarti bayarnya ke si remixer, tapi itu pun juga bukan bayar untuk lagunya ya, tapi lebih ke bayar ya udah misalnya kayak apresiatif aja, kayak boleh nggak tolong remixin ini, nanti bayar, atau misalnya kayak gue minta HRS-nya dong segini lagu bayar segini WAF-nya gitu dan lain-lain. Karena memang mereka tuh bahkan beberapa lagu itu dari lagu yang nggak orang tahu mungkin lagu aslinya kayak gimana, dia remix jadi terkenal. Nah itu kan harusnya yang bahkan originalnya aja itu harusnya seneng dong, karena remixnya itu terkenal, lagunya jadi terkenal misalnya gitu. Jadi karena ini industri masih kecil, kalau menurut aku sih kayaknya emang paling bener adalah saling bantu-membantu dulu gitu sih. Aku ngelihatnya gitu. Nah lo ada keinginan bikin musik sendiri nggak? So far sih belum ada ya. Belum ada. Jadi gue malah pengen banget tuh ya udah mempopulerkan lagu-lagu yang udah ada, supaya malah DJ remixernya ini yang naik Bang, karena belum pernah ya denger selain mungkin Wisnu Santika atau mungkin Virginius, itu kan yang udah go international gitu. Tapi kapan ya kira-kira musik-musik JJ ini itu DJ atau remixernya itu bisa naik dan terkenal gitu Bang. Itu yang gue pengen banget sih, karena gue sendiri ya nggak terlalu punya kepentingan banyak ya, nggak ada ini semua juga ya, tinggal kerja aja kita kerja kantoran lagi aja gitu, buka-buka bisnis lah paling gitu kan. Cuma kalau musik ini itu menjadi sesuatu yang bisa di-appreciate oleh masyarakat yang jauh lebih luas lagi, itu akan alangkah baiknya sih, dan akan menaikkan hajat orang banyak sih harusnya gitu Bang. Tapi sebenarnya berubah nggak hidup lo semenjak Pasming Bass ini? Sebenarnya ya jadi ada additional income ya Bang, tapi kalau bilang berubah sih masih kayak biasa aja ya. Gini aja sih Bang. Bedanya gitu. Ada kegiatan lain di weekend gitu ya. Jadi lebih ke ini jatuh kayak misi aja Bang, kayak bikin misi gimana caranya menyebarkan virus jedak jeduk kemana-mana lah gitu. Karena ini benar-benar ke tempat-tempat yang tadinya nggak akan mau mainin lagu jedak jeduk. Bahkan saya ada pengalaman, ada nih di satu kota yang dia tuh sebenarnya strictly nggak boleh ada lagu yang mirip-mirip kayak gini. Bahkan di atasnya jedak jeduk tuh ada mungkin Indobounce atau becak sebutannya, genrenya itu nggak boleh masuk. Jadi harus skena banget lah. Satu kota? Di sebuah kota lah gitu. Nah, habis itu sebuah kota ini ada tempatnya gitu, cukup skena. Nah tiba-tiba nyobalah jedak jeduk ini. Gue waktu disuruh lead karaoke, diduetin lah sama beberapa gitu kan. Wah itu ramenya parah banget, dan ownernya langsung kenalan gitu, kayak wah gue jujur nggak nyangka sih bro, kayak apa namanya, yang datang tier A lagunya kayak gini tapi ramenya full gitu. Karena tier A itu dia ngekelompokin Bang, tier A, tier B, tier C itu kayak yang tier C, tier B katanya biasanya kalau udah penuh nggak boleh masuk somehow gitu ya. Tapi dia kaget si tier A bisa seramai itu untuk datang ke acara jedak jeduk ini. Berarti ini emang suatu fenomena yang bahkan sama tier kelas atas aja itu udah diakuin dan mereka enjoy gitu. Mungkin dari guilty pleasure jadi go to musicnya bahkan sekarang gitu. Dulu dengerinnya diam-diam gitu maksudnya? Iya, jadi dulu kan jedak jeduk iseng jedak jeduk lah, dengerin wah kok enak juga gitu. Tapi untuk datang itu kan udah effort sendiri Bang, datang harus jajan lagi kan mungkin gitu dan sebagainya, belum uang parkir dan lain-lain. Dan mereka mau datang gitu untuk enjoy, itu berarti ini menjadi sebuah effort tersendiri kan sebenarnya.
Satu lagu jedak jeduk buat gue dengerin apa? Wah, kalau yang pasti sih menurut gue yang paling pasti tuh Ditinggal Bang Dika sih Bang. Ditinggal Bang Dika, udah gitu pas lagi nama lo kan Bang, Raditya Dika. Bener. Jadi boleh tuh Bang didengerin Bang. Itu iya, gue denger bareng istri gue. Nah wajib tuh Bang. Kalau bisa jangan pas mau tidur Bang, karena nanti nggak bisa tidur biasanya Bang. Ditinggal Bang Dika. Ditinggal Bang Dika Bang. Itu mungkin sekarang yang paling banyak orang stream ya. Udah mungkin setahun terakhir tuh paling banyak tuh Bang. Itu tinggal gue search atau harus ada remixer yang mana? Enggak Bang, itu cuma udah satu orang yang ini. Satu yang paling original sih, kelihatan langsung karena pembuatnya namanya Adika Febri Bang. Jadi itu udah namanya emang Dika juga, jadi sesuai Bang gitu. Nah ini tuh katanya lagu juga sebenarnya tuh tadinya liriknya Ditinggal Pakita Pak. Jadi lagu kayak dari Sulawesi gitu, tapi sama dia tuh beli apa kayak rights untuk itu diganti jadi Dika. Terus tuh booming banget. Nah itu gue pakai tuh gitu Bang. Nah itu dia. Oh udah paham ya, baru sejam nih Bang ngobrol Bang. Thank you banget Bang. Thank you semuanya. Dadah.